Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febriani dengan NIM B022304 dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai ulangan akhir semester teori penerjemahan yang diampu oleh Bu Ida Kusuma Dewi. Jawaban untuk soal yang pertama, 3 tantangan utama penerjemah ketika menerjemahkan kolokasi antar bahasa. Kolokasi sendiri adalah kombinasi kata-kata yang secara alami dan konvensional muncul bersama dalam suatu bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris kita mengatakan make a decision, bukan do a decision, meskipun keduanya secara logika tampak masuk akal. Ketika dua bahasa memiliki jarak budaya dan linguistik yang besar, menerjemahkan kolokasi menjadi salah satu tugas paling menantang dalam penerjemahan. Berikut adalah 3 tantangan utamanya. Yang pertama, ketidakpadanan leksikal atau lexical non-equivalence. Tantangan ini muncul ketika sebuah kolokasi dalam bahasa sumber tidak memiliki padanan kata per kata yang alami dalam bahasa sasaran. Penerjemah tidak bisa sekadar mengganti setiap kata secara harfiah karena hasilnya akan terdengar janggal atau bahkan tidak bermakna. Misalnya kolokasi bahasa Inggris heavy rain diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi hujan deras, bukan hujan berat. Padahal secara literal, heavy berarti berat. Kata berat dalam bahasa Indonesia tidak berkolokasi secara alami dengan hujan. Tantangan ini semakin besar ketika jarak antar bahasa semakin jauh. Yang kedua, ketidaksepadanan budaya atau cultural non-equivalence. Banyak kolokasi lahir dari konteks budaya yang sangat spesifik, sehingga tidak ada referensi konseptual yang setara di budaya lain. Kolokasi seperti makan hati dalam bahasa Indonesia mengandung makna menanggung kesedihan atau kekecewaan mendalam. Konsep ini terikat pada metafora tubuh yang khas Melayu. Menerjemahkannya ke bahasa Inggris sebagai eating the liver akan gagal total karena pembaca Inggris tidak memiliki kerangka budaya untuk memahaminya. Penerjemah harus memutuskan apakah akan menjelaskan makna tersebut, mencari padanan fungsional, atau menggunakan strategi lain, dan setiap pilihan membawa konsekuensi terhadap kealamian dan keakuratan terjemahan. Yang ketiga, perbedaan struktur gramatikal dan pola kolokasi atau collocational pattern divergence. Setiap bahasa memiliki preferensi kolokasional tersendiri yang diatur oleh tata bahasa dan kebiasaan penggunaan yang tidak selalu paralel. Dalam bahasa Indonesia, kata melakukan berkolokasi dengan kesalahan atau melakukan kesalahan. Tetapi dalam bahasa Inggris, padanan yang biasa digunakan adalah make a mistake, bukan do a mistake. Perbedaan pola ini bisa menjebak penerjemah yang kurang berpengalaman untuk menghasilkan terjemahan yang secara gramatikal benar tetapi secara kolokasional tidak idiomatis. Penerjemah harus memiliki kompetensi kolokasional yang kuat di kedua bahasa sekaligus, bukan sekedar penguasaan kosakata dan tata bahasa. Lanjut ke jawaban nomor 2. 3 aspek utama penilaian kualitas terjemahan. Yang pertama, keakuratan. Keakuratan mengacu pada sejauh mana terjemahan berhasil mengalihkan makna dari teks sumber ke teks sasaran secara tepat dan lengkap tanpa penghilangan informasi yang tidak semestinya, tanpa penambahan yang tidak berdasar, dan tanpa distorsi makna. Ini berarti penerjemah harus memahami tidak hanya makna denotatif atau makna literal sebuah kata, tetapi juga makna konotatif, pragmatik, dan kontekstualnya. Terjemahan yang tidak akurat bisa menyesatkan pembaca, merusak niat penulis asli, atau bahkan menimbulkan konsekuensi serius. Yang kedua, keterbacaan. Aspek ini menilai seberapa alami dan mudah dipahami teks terjemahan oleh pembaca sasaran. Terjemahan yang sangat akurat pun bisa gagal jika bahasanya terasa kaku, asing, atau membingungkan bagi pembaca target. Kelancaran mencakup pemilihan diksi yang tepat, struktur kalimat yang wajar menurut konversi bahasa sasaran, serta ritme dan alur teks yang enak dibaca. Terjemahan yang lancar membuat pembaca tidak merasa sedang membaca terjemahan. Pembaca larut dalam teks seolah itu adalah karya asli dalam bahasanya sendiri. Yang ketiga, kesesuaian. Kesesuaian menilai apakah terjemahan berhasil menjalankan fungsi yang diinginkan dalam konteks budaya dan komunikasi sasaran. Sebuah teks yang diterjemahkan mungkin akurat secara semantis dan lancar secara gramatikal, tetapi gagal membujuk pembaca sasaran karena tidak mempertimbangkan selera humor, nilai budaya, atau gaya persuasi yang efektif dalam budaya tersebut. Artinya, terjemahan yang baik harus fungsional.
Jawaban nomor 3, ideologi penerjemahan adalah suatu ideologi, nilai, dan orientasi filosofis yang mendasari pilihan-pilihan strategis seorang penerjemah dalam menghadapi perbedaan antara bahasa dan budaya sumber dengan bahasa dan budaya sasaran. Dalam ideologi penerjemahan ada dua macam ideologi, yaitu domestikasi dan foreignisasi. Yang pertama, domestikasi atau domestication. Domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang memprioritaskan kenyamanan pembaca sasaran. Penerjemah yang menganut domestikasi akan menerjemahkan teks asing dengan mengganti elemen-elemen budaya, referensi, dan ungkapan yang asing dengan padanan yang lebih familiar bagi pembaca sasaran. Tujuannya adalah agar terjemahan terasa mulus, alami, dan tidak terasa seperti terjemahan sama sekali. Penerjemah menjadi tidak terlihat. Ia bekerja di balik layar untuk membuat pembaca merasa nyaman. Konsekuensinya, kekhasan budaya asli sering terkikis dan digantikan dengan nilai-nilai budaya sasaran. Contoh penerjemahan dengan ideologi domestikasi yaitu pada novel Harry Potter oleh J.K. Rowling yang diterjemahkan ke berbagai bahasa sering menggunakan strategi domestikasi pada nama-nama karakter atau makanan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, treacle tart atau kue khas Inggris yang merupakan makanan favorit Harry dalam beberapa edisi, terjemahan Indonesia dipadankan dengan deskripsi yang lebih umum seperti kue manis. Karena treacle tart sama sekali tidak dikenal di Indonesia, mempertahankan nama aslinya akan membuat anak-anak Indonesia bingung dengan tokoh Harry yang sedang menikmati makanan bernama treacle tart. Yang kedua, foreignisasi atau foreignisation. Foreignisasi adalah ideologi yang berlawanan dengan domestikasi. Penerjemah yang menganut foreignisasi justru mempertahankan keasingan teks sumber, membiarkan elemen budaya asing, struktur kalimat yang tidak lazim, atau referensi yang tidak familiar tetap hadir dalam teks terjemahan. Tujuannya adalah untuk menghormati perbedaan budaya, memperkenalkan pembaca sasaran pada perspektif baru, dan mencegah penghapusan identitas budaya asal. Pembaca diajak untuk bergerak menuju budaya asing, bukan sebaliknya. Contohnya, ketika novel The Alchemist karya Paulo Coelho diterjemahkan ke bahasa Indonesia, istilah-istilah seperti maktub atau dalam bahasa Arab yang berarti sudah tertulis atau takdir dibiarkan tetap dalam bentuk aslinya dan tidak diterjemahkan menjadi padanan bahasa Indonesia seperti sudah takdir atau sudah nasib. Dengan mempertahankan kata maktub, penerjemah mengundang pembaca Indonesia untuk menyadari bahwa mereka sedang membaca kisah yang berakar dalam tradisi spiritual Timur Tengah. Kekhasan itu sengaja dipertahankan. Perbedaan domestikasi dan foreignisasi. Dalam domestikasi, yang utama ada pada pembaca sasaran, seperti kenyamanan dan kelancaran membaca adalah prioritas. Dalam foreignisasi, yang utama ada pada teks sumber dan budaya asalnya, seperti keautentikan dan kekhasan budaya adalah yang dijaga. Dari sisi hasil terjemahan, domestikasi menghasilkan teks yang terasa mulus dan tidak terasa seperti terjemahan. Sementara foreignisasi bisa menghasilkan teks yang terasa sedikit asing dan tidak biasa. Dari sisi perlakuan terhadap budaya, domestikasi biasanya mengganti identitas budaya sumber karena semua yang asing diganti dengan yang familiar bagi pembaca sasaran. Foreignisasi justru mempertahankan dan memperlihatkan perbedaan budaya dan menganggap budaya sumber sebagai nilai, bukan hambatan. Domestikasi sangat tepat digunakan untuk buku anak-anak, materi pemasaran, atau teks yang memang bertujuan menjangkau pembaca seluas mungkin. Foreignisasi lebih tepat untuk karya sastra, teks filosofis, atau situasi di mana keaslian budaya justru merupakan bagian dari pesan itu sendiri. Lanjut ke jawaban nomor 4. Kalimat pertama, source text berbunyi, when I got the promotion, I was on cloud 9. Target teks, saat aku mendapat promosi, aku merasa sangat bahagia sekali. Strategi penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan dengan parafrase. Alasannya, karena idiom on cloud 9 tidak memiliki bentuk idiomatis yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada ungkapan baku berbahasa Indonesia yang menggunakan citra serupa untuk menggambarkan kebahagiaan yang meluap-luap. Maka makna idiom tersebut dijelaskan langsung melalui kata-kata biasa tanpa mempertahankan bentuk kiasannya. Hasilnya pembaca langsung memahami maksudnya tanpa perlu mengenal idiom aslinya. Kalimat kedua, source text, he keep delaying the decision, sitting on the fence. Target text, dia terus menunda untuk mengambil keputusan. Strategi penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan dengan penghilangan atau omission. Alasannya karena idiom sitting on the fence tidak diterjemahkan sebagai idiom sama sekali, tetapi bentuk kiasannya lenyap dan hanya sebagai
sebagian maknanya yang tersisa, yaitu menunda keputusan. Nuansa aslinya yang menekankan sikap tidak berpihak dan tidak mau berkomitmen tidak ikut terbawa, karena tidak ada upaya menggantinya dengan idiom lain maupun menjelaskan maknanya secara utuh. Strategi yang paling tepat menggambarkan hasil terjemahan ini adalah penghilangan atau omission. Kalimat ketiga, source text, after being humiliated in public, he want to save face. Target text, setelah dipermalukan di depan umum, dia ingin menyelamatkan muka. Strategi penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan menggunakan idiom dengan makna dan bentuk yang sama. Alasannya, karena kedua idiom yaitu save face dan menyelamatkan muka menggunakan citra yang identik yaitu wajah atau muka sebagai simbol kehormatan, dan keduanya menyampaikan makna yang sama persis, yakni menjaga martabat diri di hadapan orang lain. Bentuknya sama, maknanya sama, sehingga tidak ada yang berubah dari teks sumber ke teks sasaran. Kalimat keempat, source text, he finally threw in the towel after years of struggle. Target text, akhirnya dia menyerah setelah bertahun-tahun berjuang. Strategi penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan dengan parafrase. Alasannya karena idiom throw in the towel tidak diterjemahkan dengan idiom lain, melainkan langsung dijelaskan maknanya melalui satu kata biasa yaitu menyerah. Citra, tinju, dan handuk yang ada dalam idiom aslinya sepenuhnya ditinggalkan karena terjemahannya berupa penjelasan makna tanpa bentuk kiasan. Kalimat 5, source text, he tried to kill two birds with one stone by attending both meetings in one trip. Target text, dia berusaha menyelam sambil minum air dengan menghadiri kedua rapat dalam satu perjalanan. Strategi penerjemahan yang digunakan, penerjemahan menggunakan idiom dengan makna yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Alasannya karena kedua ungkapan sama-sama bersifat idiomatis. Keduanya tidak bisa dipahami secara literal, namun menggunakan citra yang berbeda. Kill two birds with one stone menggunakan citra berburu, sementara menyelam sambil minum air menggunakan citra aktivitas di air. Meski citranya berbeda, keduanya menyampaikan makna yang sama yaitu melakukan dua hal sekaligus dalam satu tindakan. Hal tersebut yang membedakannya dari parafrase. Terjemahannya tetap berupa idiom, hanya bentuknya yang berbeda. Demikian presentasi saya mengenai ulangan akhir semester mata kuliah teori penerjemahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.